Wowo kembali ke desa. Kali ini saya undang seorang tokoh dari Banyuwangi yang berkaitan dengan menuju mandatori halal Indonesia tahun 2024 yang adalah merupakan program dari pemerintah pusat yang mengharapkan bahwa semua produk-produk makanan, minuman yang ada di Indonesia mandatori halal. Kali ini saya undang seorang tokoh dari MUI Kabupaten Banyuwangi, yaitu Ustadz Haji Imam Mukhlis. Selamat datang di Wowo kembali ke desa, Pak Ustadz Imam. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi selamat datang di Wowo kembali ke desa. Sehat Pak Ya, Wowo. sehat-sehat semuanya di bulan suci ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi tentang menuju mandatori halal tahun 2024. Sebelum kita bincang-bincang lebih detail, saya ingin perkenalan dulu dengan Ustadz Imam ini. Baik. Ya, setahu saya Pak Haji Imam Mukhlis SAG MHI, ya. Ini adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Tak kenal maka tak sayang. Monggo, perkenalkan latar belakang jenengan, lahir di mana, orang mana, pendidikannya sampai pengalamannya sehingga menjadi suatu Sekretaris MUI Banyuwangi ini. Monggo. Baik, seperti tadi disampaikan Pak Wowo bahwa nama saya Imam Mukhlis, asli Banyuwangi. Lahir Banyuwangi. Ya, tepatnya itu di Kecamatan Tegal Delimo. Oh, Kitulan. Sekarang itu Desa Kalipait kalau panjenengan kenal. Pinggirnya Alas Purwo. Tegal Delimo, ya. Ya, Tegal Delimo. Orang bilang itu Wong Kidul. Kitulan. Ya. Tapi ngomong sing riko. Enggak, ya tahu tapi bahasanya ya bahasa Jawa, Mataraman biasanya begitu. Gitu, ya. Biasanya orang dari Tegal Delimo Mataraman. Monggo lanjut. Asli dari Tegal Delimo, sekarang menetap di Banyuwangi mulai tahun 2004 sampai sekarang sekitar 19 tahun sudah di Banyuwangi. Sekarang di tukang kayu. Di tukang kayu. Perumahan Griya Sobo Asri 2. Alhamdulillah, mulai dari awal pendidikan di sekolah dasar di Kendalrejo sana di Tegal Delimo, lalu di MTSN Muncar Sumber Beras ya, terus melanjutkan sekolah SMA di Lamongan di Paciran sambil mondok, lalu S1-nya di IAIN Sunan Ampel angkatan 93. Sunan Ampel itu di Surabaya, Surabaya ya? Depannya IAIN ya. Di sekarang Kromo itu. UINSA sekarang, Universitas ya, depannya Polda Jatim. Terus S2 di Unsuri, Universitas Sunan Giri, Surabaya juga. Oh, di Surabaya. Alhamdulillah mulai tahun 2000 bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan juga di Ormas. Kita aktif di Majelis Ulama Indonesia mulai tahun 2006 ya, sudah 2006 di Majelis Ulama. Jadi wakil sekretaris waktu itu. Tahun 2013 sampai sekarang 2 periode ini Sekretaris Umum MUI Kabupaten Banyuwangi, juga termasuk di pengurus FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi. Jadi Ustadz Imam ini adalah sarjana agama Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan ngambil S2 di Universitas Sunan Giri. Jurusannya Hukum Islam. Magister Hukum Islam.
Nah, jadi sangat-sangat keren yang akan kita ajak ngobrol tentang menuju mandatori halal tahun 2004 dari pemerintah pusat ini. Ada lagi Kang yang perlu ditambahkan, anaknya piro, anaknya sudah Alhamdulillah, berapa? Anak Istri. 2 ya, dari seorang istri. Seorang ya istri. ya yang pertama sudah kuliah di Bandung, Sudah kuliah ya? di Telkom University yang Rasanya masih muda ini. Rasanya baru 30 kelahiran atau 74 ini, 40. kelahiran 74, berarti sudah berapa tahun? Sekitar 49 saya. 49 Iya, ya. 49. Wow, wajahnya masih Anak yang kedua masih muda. Alia, Masih. di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Anak yang pertama di Bandung. STT Telkom jurusan apa? Di Teknik Industri. Teknik industrinya ya. Semester 8 ini, semester akhir. Ya. Saya pikir di IT-nya bukannya. Bukan, teknik industrinya. Teknik industrinya, payung daripada teknologi. Yang kedua masih di MTS. Di Alia. Di Alia. Alia Unggulan. Alia. Ya, itulah perkenalan kita dengan Ustadz Imam Mukhlis yang akan bincang-bincang tentang menuju mandatori halal tahun 2004. Mudah-mudahan teman-teman saya yang berkecimpung di PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, khususnya di Banyuwangi, monggo kita simak bincang-bincang saya dengan Ustadz Mukhlis ini, sehingga tahun 2024 semua yang ada di Banyuwangi targetnya adalah 100% mandatori halal bisa tercapai. Baik, Ustadz Imam, sebelum kita jauh tentang mandatori halal di semua restoran dan hotel yang ada di Indonesia ini, saya ingin tahu sejarah halal di Indonesia itu sejarahnya gimana kira-kira. Ada gambaran nggak supaya kita semua tahu sejarahnya kok ujuk-ujuk halal ini gimana ceritanya? Ya. Memang sesuatu hal itu pasti ada sejarah yang melatar belakangi. Itu pada waktu itu tahun 1988 ada salah satu dosen di Jawa Timur sini, di Unibro Malang. Itu 88, 1988. Menemukan di produk makanan minuman itu ada campuran gelatin lah, turunan lemak babi di makanan minuman itu, sehingga mengakibatkan geger secara nasional di Malang. Ya secara nasional ya. Sumbernya di Jawa Timur waktu itu, terus sampai meluas nasional, jadi isu nasional. Sehingga penjualan produk waktu itu makanan minuman turun 20-30%. Karena gara-gara ada isu, ada campuran makanan minuman, ada gelatin yang oleh orang Islam kan itu tahun 88. Ya. Sehingga pada tahun 89, karena waktu itu sudah ada MUI. MUI itu kan berdiri tahun 1975. Tahun Jadi 75. Tahun 89 MUI berusaha untuk memecahkan masalah itu, karena kan demi kemaslahatan umat. Muncullah membentuk sebuah lembaga LP-POM, istilahnya waktu itu LP-POM MUI, yaitu suatu lembaga yang mengkaji makanan obat-obatan, yang pada waktu itu telah mengeluarkan sertifikat halal tahun itu. Karena tahun 75 itu sudah bukan 89, setelah ada kasus 88. Setelah ada kasus 88 baru dikeluarkan. 89 MUI membentuk LP-POM, baru sekarang ada langsung namanya sertifikat halal, tapi sukarela, bukan tahun ini kan harus wajib tahun 2024. Waktu itu masih sukarela bagi yang mau dan melindungi produk-produknya agar konsumen itu terlindungi, maka mengurus sertifikat halal. Ada lagi pada tahun 2001 kita pernah mendengar juga kasus Ajinomoto, kalau nggak salah itu ya kan, juga pernah booming itu kasus Ajinomoto, ada turunan babi, lemak dan sebagainya itu. Maka geger juga
Jadi setelah ada geger-geger itu lah baru pemerintah pada tahun 2014 itu menerbitkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sampai sekarang ini sudah diuji sampai 5 tahun, maka tahun depan ini sudah harus menuju wajib sertifikat halal, istilahnya mandatory halal. Tahun 2024 itu ketika pelaku usaha tidak mengindahkan, maka akan ada sanksi-sanksi sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang itu. Begitu. Iya, jadi belum lama ya, tahun 88 baru ada, karena itu pun akan ada masalah. Jadi karena ada masalah, terjadi menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, heboh sehingga muncullah dari MUI membentuk BP POM dan mengeluarkan sertifikat halal ini supaya menjamin bahwa produknya terbuat dari bahan-bahan yang dijamin halal. Baik, pengertian halal itu sendiri apa Pak Ustadz? Jadi halal luas, dan apa kira-kira dalilnya kira-kira? Karena kita itu membahas masalah makanan minuman, maka masalah halal dalam hal ini adalah dalam masalah makanan minuman. Jadi hal-hal yang dikonsumsi yang tidak bertentangan dengan syariat agama gitu aja, syariat agama Islam khususnya. Itu namanya halal. Pada prinsipnya sebenarnya sesuatu makanan di alam ini kan semuanya halal sebenarnya, kecuali yang diharamkan oleh agama, syariat agama itu baru dikatakan haram. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu yang baik-baik yang berasal dari bumi, karena jangan mengikuti langkah-langkah setan, yang karena setan itu jelas-jelas musuh nyata bagi kita. Jadi di ini diterapkan bahwa yang dimakan itu harus yang halal dan thayyib. Halal itu tidak melanggar syariat agama, dan juga pasti thayyib, baik itu ya higienis, terus sehat dan menyehatkan ya, tentunya seperti itu. Bukan curian. Ya, perolehannya juga halal itu thayyib ya. Yang baik, yang higienis, yang sehat dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan halal adalah yang makanan yang sesuai dengan syariat, dan thayyib tentunya yang dimaksud dengan halal. Pak Ustadz, kalau nggak salah selain agama Islam, ada juga yang mengeluarkan mewajibkan makanan halal. Saya dengar, saya sering baca tentang Yahudi misalnya. Yahudi itu juga melarang, Ustadz. Pernah dengar nggak Ustadz? Melarang untuk makan babi atau segala sesuatu yang mengandung babi. Pernah dengar nggak Ustadz? Ya, karena memang faktor kesehatannya mungkin ketika diperiksa di lab ada sesuatu hal yang mengakibatkan dilarang, pasti ada sebab akibatnya. Ya kalau Yahudi di kitab suci mereka. Kitab memang satu rumpun dulu itu ya. Satu rumpun ya, di agama Samawi lah itu. Ya. Betul, agama Samawi. Sehingga ketika saya pernah di London itu Muslimnya juga banyak, Yahudi juga banyak. Mereka sama-sama mendukung harus adanya sertifikasi halal bagi kelompok mereka. Jadi mereka saling mendukung. Dan itu juga ada dasarnya kenapa kok tidak boleh makan makanan yang dilarang oleh agama, karena di dalam Al-Quran juga disampaikan dalam surat Al-Baqarah juga dalam ayat 173 yang berbunyi innama Iya, monggo Ustaz.
supaya kita semua paham dalil-dalilnya ya. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir. Terus wa ma uhilla bihi ila lighairillah. Jadi yang diharamkan Allah itu adalah bangkai, darah, binatang yang tidak disembelih, juga termasuk binatang babi. Terus termasuk binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu juga dilarang. Jadi intinya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan pun itu juga sudah dijelaskan, karena babi sudah langsung muncul dalam Al-Quran, dilarang ya darah, daging babi, lalu sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Jadi selain halal itu diatur dalam syariah, saya juga pernah mendengar di agama Yahudi juga ada larangan, bahkan ada juga agama Kristen, Ustadz. Agama Kristen berpedoman pada kitab suci Injil itu sendiri, memang ada larangan untuk tidak mengkonsumsi atau memakan makanan seperti binatang yang berkaki belah atau binatang yang ada larangan di kitab suci. Jadi memang sama-sama dari samawi Ustadz. Jadi tiga agama itu, Kristen, Katolik, Yahudi, dan juga Islam di syariahnya jelas melarang itu semuanya ya. Jadi ini sangat bagus. Jadi untuk di Indonesia khususnya, yang ada beberapa agama selain Islam sendiri, mungkin Yahudi juga ada di Indonesia, tidak banyak. Kristen, Katolik juga ada yang melarang. Jadi ini bagus, program pemerintah untuk menuju mandatory halal di tahun 2024 ini sangat bagus, sehingga tidak akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka dari itu kita terima kasih Ustadz Imam hari ini bersama dengan Wowo Kembali ke Desa untuk menjelaskan itu semua. Mari kita cermati semua dan nanti kita ikuti prosesnya. Baik, selanjutnya Ustadz, sejauh mana sebenarnya secara hukum positif, apa sudah ada regulasi yang mengatur? Jadi tadi kan kita bicara tentang dalil dan syariah serta kitab suci dari agama-agama lain yang juga melarang itu. Sekarang hukum positif nih, menurut hukum positif sejauh mana kira-kira regulasi yang mengatur hal haram makanan minuman ini, Ustaz? Mungkin saya sampaikan masa transisi yang dulu memang kalau kita ketahui dulu sertifikat halal itu yang mengeluarkan MUI ya. Dulu MUI yang mengeluarkan. Setelah ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, masih belum lama ya. 2014. Itu baru beralih ya, dari yang mengeluarkan itu MUI, sertifikat halal itu, menjadi BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bentukannya Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh, itu sejak 2014. Presidennya siapa itu? Ya sudah ini. Sudah Jokowi. Sudah belum ya? Sudah Jokowi ya. Sudah Jokowi. Ada perubahan pada tanggal 17 Oktober 2014 ya, melakukan itu ada dasar hukumnya itu, sehingga sekarang proses sertifikat halal itu tidak dari MUI tapi ke BPJPH, tetapi peran MUI tetap. BPJPH itu di bawah naungan Kementerian Agama. BPJPH. Tapi tetap fatwa rekomendasi halal dari MUI yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat halal dari BPJPH. Jadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu BPJPH, tetapi hasil kajian fatwa dari MUI tetap. BPJPH singkatan apa tadi, Ustaz? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Suatu badan di bawah naungan Kementerian Agama yang ngurusi terkait jaminan produk halal. Ya, jadi sejak tahun 2014 proses untuk sertifikasi halal tidak lagi MUI langsung, tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPS. BPJPH di bawah
Kementerian Agama sejak tahun 2014. Setelah ada undang-undang itu langsung disusuli turunannya, ada PP, ada keputusan Menteri Agama terkait penyelenggaraan itu, sampai teknisnya dan sebagainya. Sudah ada sampai sekarang ini sudah umurnya berapa? 7 tahun ya, dari 2014 sampai sekarang. Nah, terus 8 tahun ini 2024 itu harus wajib sudah. Ya. Ada jeda beberapa tahun itu untuk sosialisasi dan ada program-program gratis dari pemerintah. Tentu ada pro kontra ya, Ustadz. Perubahan ini ya, dari pihak MUI mungkin merasa ada kewenangan yang dikurangi. Tentu ada pro kontra. Gimana? Ya, awal-awalnya sih bergulir wacana dan sebagainya, ada polemik pendapat dan sebagainya. Tapi ketika pemerintah yang mengambil alih itu kan ya lebih pas lah menurut saya, karena pemerintah itu dibentuk sebagai amir, sebagai Khotimul Ummah, juga untuk yang mengatur sebagai regulator, fasilitator dan lain sebagainya. Jadi ya lambat laun sudah tidak ada masalah. Toh begitupun juga MUI perannya tetap penting di situ sebagai fatwanya yang dibutuhkan oleh BPJPH untuk menentukan ini halal tidaknya, sehingga ketika MUI tidak mengeluarkan fatwanya, rekomendasi halalnya itu, maka BPJPH tidak akan mengeluarkan sertifikat. Jadi perannya juga masih tetap sebenarnya. Ya, MUI sebagai ahlinya yang mengkaji, yang mengeluarkan sertifikasi adalah pemerintah melalui Kementerian Agama. Ya, sepertinya ada perubahan. Ya, mudah-mudahan lebih bagus. Ya, seperti sekarang ternyata kalau pemerintah yang mengeluarkan sertifikat tentu bertanggung jawab, tidak separuh-separuh, sehingga program pemerintah pusat pada tahun 2024 itu adalah mandatori kepada semua pelaku usaha, restoran, hotel yang menjual makanan, produknya harus halal. Ya, ini bagus sekali Pak Ustadz. Jadi kira-kira menurut Ustadz ini apa manfaatnya? Fungsinya sertifikat halal ini bagi pengusaha kira-kira? Banyak sekali sebenarnya. Ketika pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal, maka dengan sendirinya ada pengakuan produk, kehalalan produknya ya, yang dikeluarkan oleh BPJPH atas fatwa dari MUI. Ini salah satu poin penting karena sudah diakui kehalalannya. Karena mayoritas di negeri ini, walaupun tadi disampaikan agama selain Islam pun yang juga sangat mengapresiasi, juga membutuhkan produk yang halal, karena halal itu pasti thayyib dan juga higienis, sehat, sehingga tidak ada keraguan daripada customer. Itu manfaatnya yang paling utama. Yang berikutnya juga akan mengangkat derajat kualitas dari produknya tadi. Kualitasnya juga terangkat, terus usahanya, terus perlindungan halal pada konsumen. Jadi banyak sekali, sehingga produknya itu akan sangat berkualitas seperti itu. Karena ada jaminan halal yang itu dikeluarkan juga oleh tokoh istilahnya ulama dan juga pemerintah kan. Jadi begitulah manfaat daripada sertifikat halal ini, sehingga menjadikan konsumen atau orang yang mau belanja atau orang yang mau makan minum di suatu restoran yang memiliki sertifikat halal tentunya akan tidak ada ragu-ragu lagi. Oh, ini halal. Oh, ini pasti sudah dijamin kehalalannya, bahwa MUI ataupun pemerintah juga sudah menjamin, sehingga tidak ada keraguan-raguan. Selain itu tentu kualitasnya selain halal juga thayyib, artinya higienis seperti itu kira-kira. Jadi sangat banyak manfaatnya sertifikat halal yang apabila nanti semuanya restoran atau hotel memiliki sertifikasi ini. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini,
susah nggak prosesnya untuk mendapatkan sertifikasi halal ini? Karena kadang-kadang kita bercermin pada yang dulu-dulu, malah susah, malah menjadi birokrasi yang sehingga mempersulit restoran-restoran atau hotel-hotel. Yang sekarang ini prosesnya bagaimana, Ustadz? Mungkin bisa digambarkan, atau kalau ada foto-foto bisa displaykan gimana? Ya, kita jangan khawatir. Ya, sekarang itu dengan kemajuan zaman, transformasi digital, ya, sekarang itu untuk pengajuan sertifikasi halal ini tidak seperti dulu. Kalau dulu itu manual, pelaku usaha membuat surat permohonan manual, diketik beberapa lembar begitu, dan dikirim, entah itu pengiriman lewat tiki, pos dan sebagainya. Untuk sekarang ini sangat dimudahkan karena ada aplikasi yang namanya Si Halal, aplikasi halal yang dibuat oleh BPJPH. Sehati itu. Kalau Sehati itu program sertifikasi halal itu. Tapi kalau secara umum, jadi pelaku usaha itu membuat permohonan dan formatnya itu pun juga sudah ada contohnya melalui ptsp.halal.go.id. Itu. Ya. Dan pemerintah juga menyiapkan namanya P3H, jadi pendamping proses produk halal. Kalau dulu kan mandiri, pelaku usaha berusaha untuk mengurus, tapi sekarang pemerintah juga mendampingi, melatih. Jadi melatih, merekrut tenaga P3H, pendamping proses produk halal. Dan ini di setiap kecamatan ada di Banyuwangi. Setiap kecamatan ada. Sekarang ada lebih dari 50-an sekarang. Di bawah banyak. MUI? Enggak, di bawah Kementerian Agama, Satgas halal yang ada di Kementerian Agama. Ada juga dari penyuluh agama bidang produk halal. Jadi hanya lewat itu nanti aplikasi Si Halal itu. Hanya menyiapkan, ya, pelaku usaha membuat akun, yang penting udah punya akun, ya, punya email, terus lalu menyiapkan data permohonan dan memilih pendamping, itu tadi pendamping PPH. Ya. Dimanapun ada, di Gelagah ini juga ada pendamping. Di Banyuwangi, ya, pendamping halal. Ya. Lalu melengkapi data permohonan, mengajukan permohonan, terus pernyataan pelaku usaha melalui Si Halal. Lalu oleh pendamping akan diajukan. Yang penting ada produknya apa saja, itu ditulis, di list, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan lain sebagainya di list, dibuatkan sistem jaminan produk halal, termasuk alur prosesnya itu bagaimana, mulai dari produksi sampai pengemasan, pengiriman, itu digambarkan dalam proses alur itu. Mungkin seperti resep gitu ya. Iya. Mudah. Setelah itu dimasukkan dalam aplikasi itu, termasuk membuat NIB, nomor induk berusaha. Kalau pelaku usaha, kalau dulu itu kan, wah, semua ngurus sendiri. NIB harus di dinas terkait, perizinan atau SIUP istilahnya itu dulu, ya. Dan harus melangkah ke kantor lain. Kalau sekarang ini yang nguruskan juga P3H bisa langsung diuruskan, secara online juga. Jadi dalam satu tempat, dalam satu majelis, ketika pelaku usaha ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, langsung dibuatkan. Dan itu cepat sekali akan. Apalagi sekarang ini ada program yang Sehati itu tadi, sertifikat halal gratis. Jadi udah jadi satu, ya, NIB dengan Sehati sudah satu aplikasi, ya. Si Halal. Oh, Si Halal. Karena targetnya adalah semua pelaku usaha, semua usaha makanan, restoran, hotel diharapkan halal 100%, sehingga melalui pengurusan NIB-nya pun, IC-nya pun sudah bisa diproses melalui proses Sehati ini. Si Halal itu. Si Halal. Di OSS sekarang ini ada program OSS itu, aplikasi itu kan cepat. Si Halal, ya. Monggo dilanjut. Proses selanjutnya setelah itu ada yang ngurus itu pendamping sudah. Pendamping. Setelah itu
disetorkan ke si halal BPJPH, nanti BPJPH akan memvalidasi, termasuk pertama P3H atau pendamping halal itu memverifikasi, validasi, setelah itu dikirim ke BPJPH untuk divalidasi dan juga diterbitkan STTD, surat tanda terima dokumen. BPJPH ini di kabupaten ada, Ustaz? BPJPH Satgas di sini. Oh, Satgas. Di kabupaten itu Satgas. Semua terpusat di pusat, di induk BPJPH. Satgas, karena sudah ada administrasi si halal itu. Ya, Satgasnya yang di sini. Satgasnya. Ya. Lalu melalui komite fatwa produk halal akan diverifikasi, terus dilakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Jadi itulah fungsi dari MUI mengeluarkan fatwanya di sini ini. Tapi untuk program Sehati yang sertifikat halal gratis ini tidak memangkaslah birokrasi, cukup dengan ikrar halal saja. Dari masing-masing pengusaha. Ikrar halal bahwa ini menjamin bahwa produk UMKM saya itu, misalkan contoh, itu diikrarkan, berjanjilah istilahnya halal. Dan itu program ini khusus yang UMKM, kecil dan menengah, mikro itu usaha mikro. Jadi cukup ikrar, ikrar itu dijadikan sebagai landasan. Dan harus punya LPH, semacam lembaga pemeriksa halal. Ada trainingnya enggak? Untuk PPH? Iya. Ada. P3H yang petugas yang akan mendampingi proses produk halal ini punya keahlian karena di BIMTEK, bimbingan teknis, dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, maka dia layak karena nantinya akan ngurus sertifikat itu, termasuk dia punya kewenangan memverifikasi. Iya. Nanti kalau memang ada di sini ya banyak sekali PPH yang akan kita Jadi kita sebarkan. PPH itulah yang akan menyampaikan kepada MUI. Iya. Bukan MUI, di istilahnya Satgas Halal atau PPH itu sudah punya kewenangan untuk mengirim ke BPJPH langsung. Jadi MUI hanya sebagai komite fatwa halal. Oke, garis payungnya lah payungnya. Jadi nanti alurnya itu dari PO dibawa dari PPH, didampingi oleh PPH, dikirim ke BPJPH, BPJPH kepada MUI untuk dikaji ini halal apa enggak, ini kewenangannya MUI. Setelah itu oleh MUI diserahkan kembali hasilnya bahwa ini layak diteruskan atau dibatalkan karena belum memenuhi syarat. Nah, itu rekomendasi dari MUI kepada BPJPH langsung bisa mengeluarkan sertifikat halalnya. Alurnya seperti itu. Dan ini berapa itu menerima ketetapan kehalalan produk, terus menerbitkan sertifikat halal. Terus pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui si halal. Nah, jadi mengunduh tidak repot sudah. Ketika sudah di ACC, di print sendiri halal nasional untuk dicantumkan pada produk. Sangat gampang kok. Sangat simple. Jadi si halal ini membuat proses sangat sederhana, namun ada pendamping yang memang dibuat disiapkan oleh pemerintah sehingga dipermudah. Ini sangat memang terasa sekali ada suatu perubahan yang signifikan dari proses sebelumnya. Saya ambil contoh ini ya, Pak Ustadz, anak saya itu kan juga pelaku usaha restoran dulu ketika masih kuliah. Dia kuliah di ITB sambil membuat karena kuliahnya di bidang bisnis, dia membuat usaha warung seperti makanan daging dari iga dulu. Nah, ketika itu dia cerita kepada saya sedang mengurus, itu masih tahun 2000, dia kuliah di bawah tahun 2014 lah 2011 sudah lulus. Jadi di bawah tahun 2014. Dia cerita saya dengar aja ceritanya mengurus sertifikat halal dengan prosedur yang lama waktu itu. Pertama sangat birokratif, diajukan, akhirnya tembus juga, anak muda sangat gigih. Dia ada uang administrasi dikejar terus sampai kepada yang terakhir
akan dikeluarkan sertifikat halal itu ada semacam list, ditunjukkan saya ini vendor listnya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal diuji dulu, belanja ke vendor list ini. Jadi hanya kepada misalnya daging adalah vendor listnya ini, kemudian beras ini, sayur di sini. Jadi ada vendor list yang khusus dibuat harus kepada itu. Misalnya di Bandung waktu itu vendornya ini. Dan ketika anak saya menanyakan, karena sebelumnya belum pernah belanja ke situ, ditanyakan ke situ, ada selisih. Ada kelebihan harga sekitar bisa 10-20%. Jadi ya namanya anak muda sangat idealis. Wah, kalau belanja ke situ jadinya mahal gitu. Yang belanja tempat kami lebih murah. Nah, itulah yang terjadi sehingga jadi kucing-kucingan, belanja di situ sebagian, belanja tempat yang murah sebagian. Nah, itu yang terjadi. Selain lama, prosesnya juga cukup lama, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ditinjau, terus dicek lagi vendor listnya tadi memenuhi, karena di vendor list seperti apotik, kalau orang beli obat dari dokter, ada mungkin dimasukin ini dari dokter siapa, ya seperti itulah yang terjadi ketika itu sebelum 2014 Pak Ustadz. Nah, jadi mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi ya Ustadz. Insyaallah enggak. Karena kalau nanti serentak masif ya, semua vendor atau apa itu pelaku usaha yang lain sudah halal, penyedia bahan yang lain sudah halal, harus sudah halal. Kalau nggak halal kan ada sanksi nanti. Iya, ya itu jadi memang gerakan mandatori halal itu dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dan juga mengangkat derajat dari pelaku usaha, produsen-produsen itu. Jadi ketika semuanya sudah berjalan, tidak ada lagi toko yang menyediakan halal, karena ini rekomendasinya dari LPH istilahnya. Karena selama belum ada instrumen yang penyedia bahan halal, maka harus ditunjuk mana yang sudah ada rekomendasi penyedia produk halal. Contohnya begini, ketika sebuah rumah makan, dia pasti akan memperoleh bahan baku berupa daging. Daging ini yang menyuplai dari rumah potong hewan mana. Kalau sudah jelas dari rumah potong A, misalkan rumah potong hewan A, rumah potong hewan A ini apakah sudah punya juru sembelih halal yang sudah terbimtek? Kalau belum, maka untuk proses sertifikat halal rumah makan ini juga akan terkendala. Sehingga antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain itu saling keterkaitan, karena bahannya itu kan tidak semua pelaku usaha produksi sendiri. Satu contoh juga orang membuat roti misalkan, roti itu kan bahan bakunya dari tepung itu sudah berlabel halal apa belum, lalu gulanya, lalu garamnya dan sebagainya, bahan-bahan yang menjadi bahan baku atau bahan tambahan, bahan penolong, itu semuanya harus juga bersertifikat halal. Jadi semua keterkaitan. Kalau sudah nanti masif semua bersertifikat halal, ya mudah beli dimanapun sudah, karena sudah ada jaminan produk halal. Gitu. Ya, jadi seperti itu diharapkan mulai hulu sampai hilir itu sudah halal, sehingga tidak ada monopoli, tidak ada birokrasi yang memanfaatkan proses sertifikasi halal ini, sehingga harga juga masih terjangkau. Tidak ada dengan adanya birokrasi atau proses halal sehingga malah meningkatkan harga, sehingga saling merugikan pemerintah, maksudnya pengusaha juga harus menaikkan harga sehingga pelanggan dirugikan. Tidak sampai terjadi seperti itulah dengan sistem yang baru ini. Pak Ustadz, tahun 2024 ya targetnya. Bulan apa kira-kira Pak Ustadz? Tanggal 17 bulan Oktober itu sudah 100% harus sudah bersertifikat halal. Kalau tidak, misalkan produk yang
diproduksi itu bukan dari bahan yang halal, ya nggak, memang dikecualikan. Menurut undang-undang itu begitu, undang-undang nomor 33 itu. Jadi ketika produknya itu memang berasal dari barang yang tidak halal, nggak perlu tidak perlu sertifikat halal, tapi ya, harus ada surat keterangan tidak halal. Harus, makanya konsumen harus tahu bahwa ini produk yang halal dan ini yang tidak. Kalau ini tidak, harus ditulis, ada semacam dikeluarkan sertifikat juga oleh pemerintah bahwa ini produknya tidak halal. Oh, ada juga ya? Ada, sertifikat. harus diurus juga. Misalnya warung babi guling, kayak di tidak halal, Bali itu kan ada bakso itu 100% tidak halal, itu kan ada. Ya seperti itu. Tapi nanti ada sertifikat, ada sertifikatnya. Menarik. Jadi baik sekali program pemerintah ini pada tahun bulan Oktober tanggal 17 Oktober. Waduh, ulang tahun istri saya nih. Wah, momennya pas itu. Ini juga jadi hafal saya pas ulang tahun istri saya. Pemirsa juga mau bertanya-tanya terkait sasaran apa itu produk halal itu apa saja. Mungkin juga perlu dijelaskan di sini. Oh ya, produk apa produk yang wajib jadi halal? Jadi tidak hanya makan minuman, tetapi jasa. Oh, jasa juga ada? Jasa sembelihan. Penyembelihan itu tadi yang sampaikan, rumah potong hewan, rumah potong unggas, penyembelihan, terus hasil penyembelihan. Jadi jasanya, dia hasil penyembelihannya siapa itu juga harus disertifikat halal. Terus hasilnya kalau sebelum penyembelihan, Ustaz, misalnya peternakannya halal gitu, ada nggak, Mas? Ya, itu berarti jenis hewan halal enggaknya kan, berarti kalau hewan kategori yang dilarang oleh Al-Quran ya berarti haram. Tapi kalau semacam unggas, sapi, kambing kan sudah jelas. Lalu juga hasil dari penyembelihan ya dagingnya itu, karena daging itu kan kadang disimpan ya, terus diolah. Pengolahannya, penyimpanannya juga harus disertifikat halal. Karena kadang kadang orang itu penyembelihannya sudah benar oleh juleha, juru sembelih halal istilahnya. Kalau juleha. Ada juru sembelih halal itu bersertifikat juga. Terus hasilnya belum tentu nantinya jadi halal. Kalau nyimpannya salah, karena nanti bisa menjadi bau ya, busuk. Busuk. Terus dicampur dengan daging lain yang tidak halal. Misalkan dalam penyimpanan itu digabung di freezer itu dengan daging babi, itu juga sudah enggak. Terus pengolahan, ketika diolah itu dicampur dengan bahan apa, tambahannya dan sebagainya, itu juga termasuk pengemasan. Terus pendistribusian. Jadi yang di sasaran dari produk halal itu makanan, minuman, jasa sembelih, hasil sembelih, pengemasan ya, terus penyimpanan, pendistribusian dan sebagainya, itu yang masuk. Itu yang tahun 2024 ini sudah harus. Kalau yang lain obat-obatan ini bertahap, nanti diterapkan kewajibannya itu bertahap. Yang tahun 2024 itu khusus yang makan minum yang tadi ini. Jasa penyembelihan, hasil penyembelihan, bahan baku ya, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Seperti itu. Iya. Ustadz, untuk mengejar tahun 2024 17 Oktober tadi saya hafal karena ulang tahun istri saya, apakah ini kan udah mepet nih setahun Ustaz. Jadi apakah ada program-program dari pemerintah yang gratis dan memperlancar kayak semacam crash program gitu, kira-kira ada nggak Ustaz? Ada, mulai tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 itu pemerintah mengeluarkan program Sehati, sertifikat halal gratis. Tapi nggak banyak, kadang hanya 3.000, 3.200, 4.000, itu satu Indonesia nasional. Terus baru ini tahun 2022 kemarin banyak sekali, ratusan ribu. Tahun ini 1 juta sertifikat halal gratis. Indonesia ya? Indonesia, se-Indonesia. Tahun depan lagi lebih banyak lagi. Pemerintah setelah memberikan terobosan kepada pelaku usaha, juga menyiapkan para pendamping halalnya tadi. Seluruh pendamping halal yang ada di wilayah-wilayah itu bertugas untuk mendampingi pelaku usaha, sehingga direkrut dulu melalui lembaga-lembaga pengkajian, LPH, halal center. Yang menggaji pendamping ini siapa, Ustaz? Nanti pemerintah.
pemerintah ya. Jadi pelaku usaha itu tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi PPH ini nanti akan diberi upah lah, ganti lelah sesuai dengan setiap pelaku usaha, setiap sertifikat itu 150.000 itu resmi, resmi. Dan tugasnya ya sampai mengawal sampai terbitnya sertifikat halal. Kalau misalnya nih Ustadz, sudah selesai program gratis, kalau bayar sendiri kira-kira berapa biayanya Ustadz untuk UMKM misalnya? Kalau khususnya untuk teman-teman UMKM yang akan mengurus sertifikasi halal, seandainya berbayar, monggo kira-kira berapa Pak Ustadz? Kalau yang program gratis ini kan istilahnya program self declare. Jadi ini self declare ini khusus untuk UMKM. Jadi usaha mikro menengah itu. Tetapi kalau yang di luar itu bisa dikatakan reguler. Jadi nanti biayanya itu sesuai dengan istilahnya produksi yang dihasilkan. Jadi nanti muncul sendiri di aplikasi halal. Jadi tidak ada birokrat yang istilahnya calo-calo yang memainkan harga, tidak ada. Karena persentase daripada persentase usahanya itu. Jadi semakin banyak variannya, mungkin dari aplikasi itu langsung muncul berapa harus dibayar untuk usaha yang besar, reguler yang besar. Kalau UMKM kan omset di bawah 5M setahun kalau nggak salah ya. Kalau di atas 5M setahun, saya lupa itu kriterianya ada itu. UMKM itu yang bisa diurus 4 atau 5M sekitar itu. Ya mungkin itu ya. Kalau di atas itu namanya bukan UMKM lagi, tetapi usaha besar itu membayarnya adalah sesuai dengan omset yang menggunakan persentase. Dan tentunya harus dengan pengawasan yang sangat ketat dari ahlinya tadi, MUI ataupun dari pendamping ya. Ini usaha mikro ini kriteria pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang gratis program self declare itu adalah kriterianya: 1, belum memiliki nomor induk berusaha, belum punya, nanti diusahakan oleh PPH, dibuatkan. Lalu usaha mikro dan kecil memiliki hasil penjualan tahunan omset maksimal Rp 500 juta rupiah. 500 juta. 500 ini bukan 5 berarti bukan UMKM. Apa istilahnya? 500 itu usaha mikro dan kecil ini. Yang memiliki hasil penjualan tahunan omset maksimal 500 juta. Produk yang dibuat adalah makanan, minuman atau obat tradisional. Kayak minuman jamu itu dan bisa di. Kalau di atas 500 reguler juta, namanya reguler. Kayak rumah makan itu masuk reguler pasti udah di atas 500. Kalau warung-warung itu udah di atas 500. Terus produk yang dibuat bukan berbahan dasar hewan sembelihan dan turunannya, kecuali hanya sebagai topping. Jadi kalau rumah makan kan langsung dari bahan sembelihan kan. Tapi kalau hanya sekedar misalkan kue, toppingnya itu dari hasil hewan sembelihan, itu tidak apa-apa. Produk yang dibuat tidak berisiko dan menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya. Tadi yang sampaikan mata rantai, nanti bahannya dari tepungnya juga harus sudah bersertifikat halal. Kalau menggunakan gula dan lain sebagainya itu juga istilahnya penyedap rasa, itu juga harus ada sertifikat halalnya. Lalu proses produksinya sederhana. Ini yang masuk dalam program self declare sertifikasi halal gratis pemerintah yang saat ini banyak sekali ya. Self declare tadi untuk yang mikro di bawah kecil, omset di bawah 500 juta. Betul. Kalau yang reguler nggak ada yang gratis. Yang reguler sementara ini masih belum ada, semua berbayar. Hanya tingkatan biayanya aja bervariasi tergantung dari omset. Berapa kira-kira perkiraannya berapa persen daripada omset? Ada yang kemarin itu saya lihat 3 juta, ada 2,5 juta juga ada, 5 juta juga ada, sampai menembus 7 juta juga ada setahun saya kemarin. Setahun? Biaya segitu? Biayanya ya. Sekali saja? Ya, yang untuk biaya sertifikat. Karena reguler itu kan nantinya juga membiayai istilahnya tim LPH, lembaga pemeriksa halal kan audit datang, visitasi.
Nah itu nanti juga ada biaya untuk transportnya LPH istilahnya. Ya, berarti yang program sertifikasi halal gratis ini adalah hanya untuk UMKM dengan omset 500 juta per tahun ke bawah. Untuk yang 500 juta per tahun ke atas harus mengelalui reguler, dan belum ada program gratis. Namun juga tidak mahal, ada yang 3 juta, ada yang sekali saja sekali mengeluarkan. Dan itu berlaku berapa tahun, Ustadz, sertifikatnya? Berlaku 4 tahun atau 5 tahun itu ya sekitar itulah. Ya, 4 tahun atau 5 tahun, dan nanti sering akan ada peninjauan tentunya meyakinkan bahwa semuanya prosedur berjalan dengan baik. Betul. Ya, kira-kira itu ada lagi yang mau disampaikan, Ustadz? Kira-kira program pemerintah khususnya yang untuk nanti teman-teman saya yang PHRI atau Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang ada di Banyuwangi, saya bisa share ini apa yang Ustadz ini alhamdulillah sampaikan. MUI punya program safari ke hotel, perhotelan, dan juga di resto belum kelar ini. Mungkin juga di Kemarang nantinya akan dapat giliran safarinya MUI Kabupaten Banyuwangi dalam rangka sosialisasi sertifikat halal. Jadi bekerjasama dengan pemerintah juga ini, Dinas Pariwisata. Kalau panjenengan dengar H2S, halal, higienis dan sehat itu. Jadi bagaimana pelaku usaha itu, entah itu perhotelan, itu kriterianya bagaimana ketika itu ada dikatakan halal dan thayyib, itu ketika ada sarana dan sebagainya seperti itu. Ya, monggo. Termasuk pariwisata, rumah makan. Ustadz kalau mau mengadakan sosialisasi di Warung Kemarang, terus saya undang teman-teman dari restoran sekitar, misalnya boleh bisa diadakan secara bersama sehingga lebih cepat, lebih secara kolektif. Ini dalam rangka menyambut tahun 2024 mandatori halal itu. Betul. Dan ini kita serukan kepada seluruh pelaku usaha, baik yang tergabung dalam komunitas-komunitas. Itu di Banyuwangi ada PHRI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, ada APJI, Asosiasi Jasa Boga Indonesia, ada Bakul Bakul, apa itu? Banyuwangi Kuliner. Ini yang mungkin para pemirsa juga pemerhati di podcastnya Wowo Kembali ke Desa ini mungkin bisa menghubungilah PPH yang terdekat, atau mungkin juga bisa melalui MUI. Nanti bisa kita fasilitasi untuk kita tunjuk PPH yang ada. Termasuk di Kementerian Agama kita telah memiliki pendamping proses produk halal yang banyak sekali, ya sekitar 50-an ada sekarang se-Kabupaten Banyuwangi. Setiap kecamatan juga ada, termasuk di sekitar Glagas ini juga ada. Di KUA Glagas juga kita siapkan PPH ketika ada pelaku usaha ingin didampingi, dan itu tidak ada biaya ketika tadi syarat-syarat yang saya sampaikan, program Salib Declare yang dengan omset di bawah 500 juta per tahun. Yang gratis. Yang gratis. Tapi kalau reguler pun juga bisa kita dampingi, dan itu nanti biaya itu sesuai dengan yang muncul di aplikasi Si Halal. Jadi tidak ada birokrasi lain lah yang membebani. Dan membayarnya pun juga langsung kepada kementerian, ke bank langsung ke rekeningnya Pemda atau ke rekening BPJPH, ke LPH, misalnya lembaga pemeriksa halal, karena yang ditugasi BPJPH itu adalah LPH, lembaga pemeriksa halal di bawah Kementerian Kalau Agama. Di sini itu di Banyuwangi rencananya akan muncul juga sebenarnya di Uniba Halal Center juga ada, tapi belum proses. Di Jember ada, di UIN Khas itu IAIN dulu itu, Universitas Islam Negeri yang di Jember itu. Lalu di Malang, Unisma juga, di UIN Malang juga ada Halal Center yang sebagai LPH yang terdekat. Kalau di Jawa Timur, di MUI itu LP POM. Jawa Timur juga ada Sokovindo, ada banyak lah LPH. Sekarang dimudahkan, banyak LPH di Jawa Timur ini, dan juga banyak PPH yang akan mendampingi. Maka jangan disia-siakan, monggo segera produksi makanan, minuman, dan jasa yang ada di wilayah kita segera kita daftarkan ke
PPH ke BPJPH untuk menjadi sertifikat halal agar kualitas dari produksi, kualitas kehalalan produksi kita, produk halal itu terjamin, sehingga kualitas produksinya pun juga akan terangkat. Seperti itu. Makasih Pak Wowo. Ya, itulah bincang-bincang saya dengan Ustadz Imam Mukhlis ya tentang menuju Mandatory Halal 2024. Merupakan program pemerintah pusat agar semua produk khususnya di Banyuwangi dan umumnya nasional akan bersertifikat halal. Kepada teman-teman saya khususnya PHRI yang ingin mendapatkan secara gratis khususnya UMKM yang berskala sangat kecil di bawah 500 juta per tahun, ada program gratis. Segera hubungi MUI terdekat, bisa di kecamatan atau di kabupaten langsung, sehingga proses pemerolehan sertifikat bisa sama-sama kita targetkan tahun 2024 Oktober tanggal 17 semua resto, semua makanan, semua proses dari hulu sampai hilir makanan dan minuman akan sertifikasi 100% sertifikasi halal. Atau bisa berhubungan dengan KUA terdekat Pak. KUA? Ya. Saya nggak mau kawin lagi loh Pak. KUA juga ada PPH. Jadi pendamping proses halal itu di KUA juga ada. Di KUA di bawah Kementerian Agama juga membantu proses sertifikasi ini. Kebetulan Pak Ustadz ini adalah juga Kepala KUA di Kecamatan Glaga. Nah ini kalau ada teman-teman yang mendaftar dengan beliau silakan, tentu untuk perkawinan atau nikah yang sah. Baik, itulah bincang-bincang saya dengan Ustadz Imam Mukhlis. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa.